Selamat pagi, kembali dengan Bang Jago di Taipei, Taiwan. Hari ini rencananya Bang Jago akan berangkat dari Taipei menuju Tamsui yang berada di utara dari kota Taipei. Tamsui adalah kota yang sangat bersejarah dan merupakan tempat pelarian bagi warga Taipei. Seperti apa tempatnya? Ikuti videonya hingga selesai. Siang, jadi hari ini kita mau jalan lagi terakhir, kita mau ke Tamsui. Nah, ini kota pinggir pantai. Yuk lihat. Untuk mencapai Tamsui dari Taipei tidaklah sulit. Kita dapat naik MRT yang akan langsung membawa kita ke Tamsui. Perjalanannya sekitar 30 menit saja. Itulah sebabnya kenapa warga Taipei dan juga pelajar Indonesia di sana senang untuk pergi ke Tamsui saat akhir pekan. Tamsui memiliki banyak tempat bersejarah, tempat penjual makanan, dan waterfront yang indah. Dari sana, kita bisa melihat pemandangan sungai Tamsui yang bertemu dengan lautan. Konon, matahari terbenam di Tamsui adalah yang paling indah di sekitaran Taipei. Oke, nah ini kita udah sampai di Tamsui. Jadi ini ujung dari Red Line ya. Nah, tuh anak-anak Indo yang lagi kuliah juga ada di depan tadi tuh. Jadi udah nggak beda ya gaya Indo sama gaya Taiwan. Jadi kita udah sampai di Tamsui. Tuh. Nah, ini kota Tamsui. Nah, kita mau jalan ngikutin pinggir sungai sampai laut. Nah, ini ada street foodnya juga. Tuh. Mantap, ramai. Ini ya. Semua pada nyantai-nyantai, belanja, shopping, istirahat, duduk di bayang-bayang karena relatif panas di sana. Jualan lotre di mana-mana ya. Itulah Taiwan. Lotre. Di sini pun juga ada warung Indo ya. Tuh. Ini xiaoci nih berarti maksudnya apa? Snack Indo. Tuh kan ada sate. Yang jual juga orang Indo tuh. Nah, ini nih es krim vanilla coklat. Ini tuh ukurannya kecil nih, 30 yen 15.000. Ada lagi yang lebih gede, 2 kali lipat lebih tinggi, cuma nambah 10 yen, nambah 5.000. Tapi nggak usah tinggi-tinggi lah. Rasanya biasa aja, cuma manis-manis doang. Susunya hampir nggak kerasa. Ya. Jadi di atasnya tempat tinggal ya, lumayan juga. Bawahnya toko, tempatnya strategis. Langsung bisa pemandangan dan banyak calon pelanggan. Jadi yang punya rumah di sini sih mantep. Di sini juga ada dermaga. Jadi kalau naik kapal ini 90. Cuma buat nyebrang doang, mahal ya 45.000. Ini komersil banget. Kalau ini ke jembatan yang ujung sana, mungkin harganya lebih murah. Ini juga ada es krim Turki 250 atau 125.000 ya. Ini juga antrian. Nah ini kalau naik ferry ke ujung. Nah ini kita coba balik lagi ke street foodnya. Jadi dari Tamsui dari belakang sana itu lautnya, ada jalan yang gede tadi kita lihat. Nah ini jalan utamanya nih, yang aslinya ini. Ini ya, Taiwanese Castella Cake. Ini tradisional Taiwan. Mackay Street. Iya, ini kayaknya gereja ya. Tapi dalamnya ada gereja tuh. Tuh. Golden Riverside sana, ini Tamsui Old Street. Nah, kita mau ke Tamsui Church sama Fort San Domingo. Nah, itu tuh. Dibangun tahun 1879 ya, ini rumah sakit oleh istri dari misionaris. Jadi untuk mengenang suaminya yang misionaris. Nah inilah
Hobe Hospital. Jadi ini katanya rumah sakit pertama yang di Taiwan Utara khususnya, yang menerapkan Western medicine. Ini sampingnya juga ada gereja. Ayo coba kita lihat. Jadi inilah gerejanya, Tamsui Church. Ini juga dibuka, mungkin bisa kita lihat dalamnya. Ya, coba kita datengin. Nah, tuh masih ada belnya zaman dulu. Jadi ini kayaknya udah 100 tahun lebih nih. Oh, lagi ada kebaktian. Ini ada penjelasannya tentang gerejanya. Jadi ini Tamsui Presbyterian Church. Nih, misionarisnya Mackay namanya. Tahun 1872. George Leslie Mackay. Tuh. Lahir tahun 1844. Jemaat mula-mulanya ya. Ini pasti di colorize. Nah, ini teh-teh zaman dulu nih. Jadi teh-teh tua, harganya juga mahal-mahal. Ini om kita ada koleksi juga, kemarin pas ke apartemennya tunjukin. Jadi bisa kelihatannya ini ada tulisannya dari tahun berapa, ada yang dari tahun 1938 misalnya nih kan. Ini tahun 1938. Jadi makin tua makin mahal. Ini harganya bisa beberapa juta lah. Ada yang belasan juta bahkan satu begini. Ini isinya teh nih, jadi dibungkus bulat begini. Jadi si Mackay ini misionarisnya dikenang ya dalam lukisan ya juga bahkan. Jadi ada sejarahnya nih, dilukis di dinding sampai ujung sana tuh, sampai gerejanya berdiri sampai sekarang. Ini ada jembatan ya. Kita lihat pemandangannya dari atas. Nah, ini dari atas jembatannya. Jadi tempat tinggalnya Tada Eikichi, Township Head. Oh, wali kota ya. Pas zaman Jepang kayaknya, makanya ini betul-betul gaya Jepang. Nih ya, jadi tempat tinggalnya dari wali kotanya Tada Eikichi. Ini tahun 1934 dibangunnya. Dulu katanya ini rumah pertama lah, salah satu rumah pertama yang dipasangin air pump. Nah, ini karena orang Jepang jadi gayanya Jepang. Dan pemandangannya bagus, langsung sungai dan itu Gunung Panin. Jepang. Ini genteng-genteng tua sama koin kunonya pun juga ada. Ini pas sudah lebih modern pasti kalau yang ini. Ini bagus nih, boleh lah buat di foto. Oke. Ya, inilah rumah orang Jepang. Yaudah, yuk kita balik. Kita lanjut jalan lagi. Ini di puncak bukitnya ada sekolah nih. Ada pizza di sampingnya. Dulu tempat tinggalnya ini apa, bea cukai. Tugas bea cukai dulu di sini. Disebut juga Little White House. Nah, inilah anak-anak sekolah Taiwan. Ya, junior high school, SMP. Bagus juga ya di atas bukit. Kalau ini SMA. New Taipei, Private Tamkang High School. Bagus juga. Ini ya SMA-nya. Sebenarnya kalau dibilang ya mirip-mirip lah kayak Pelita Harapan. Kalau mungkin sekarang kalau pohonnya udah lebih tumbuh udah lebih tinggi mungkin mirip begini juga kali. Tamsui Girls School. Dan ini sekarang universitasnya ya. Jadi tadi dari SD, SMP, SMA sekarang ada universitasnya. Oxford College. Tuh, tulisannya Oxford. Nah, inilah kampusnya. Nah, ini Port San Domingo. Dari tahun 1646 katanya nih, dinamakan dari Anthony van Diemen. Kemenangan VOC waktu itu. Terus akhirnya pinjemin ke Inggris dan akhirnya ya itulah. Ini untuk kunjungi fortnya masih bayar tiket. Ya adalah yang ini kita beli. 83 tempat ya, termasuk yang White House tadi. Port San Domingo Gift Shop. Fortnya kayak di atas. Jadi ceritanya ini dibangun tahun 1600-an oleh VOC ya. Dan juga akhirnya dipinjamkan ke Inggris. Dan akhirnya jadi konsulat Inggris di sini zaman dinasti Qing. Jadi katanya pas perang antara Qing sama Prancis, semua orang ekspat itu katanya lari ke sini, ke benteng ini.
Ini khasnya tour guide Mandarin. Lantai 1 dari Benteng Santo Domingo. Nah, kita langsung masuk aja lah. Oh, ini mah paling barak aja tuh tempat masak. Nah, dalam benteng utamanya ini kapal Belanda replikanya yang kecil. Jadi ini sejarahnya. Ternyata yang bangun pertama kali itu Spanyol ya, tahun 1628, meskipun dilanjutin sama Belanda tahun 1644. Tuh. Spanyol, Dutch Republic, nggak tahu. Terus Qing. Lalu jadi British Consulate zamannya UK, Jepang, Australia, USA. Akhirnya jadi National Monument sekarang. Sayangnya mau ke atas ini antara ditutup, dikunci atau apa nih? Ya dikunci ya. Nah, di bawah kita lihat. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi udah beberapa kali direnovasi. Jadi fortnya ini strategis, jadi di muara sungai, karena ini sungainya ujungnya ke Taipei ini. Jadi pas zaman dinasti Qing juga berhasil dipertahankan pas lagi diserang Prancis. Nah, jadi pas jadi British Council, ini ada sel tahanan juga. Kenapa ada sel tahanan di konsulat? Karena waktu itu udah dibikin aturan ya, bahwa kalau dia adalah citizen atau penduduk Inggris cuma bisa dihakimi oleh orang Inggris. Makanya selnya pun juga dibikin sendiri. Nih, jadi lantai 2-nya kayaknya bisa diakses dari luar nih. Ini mungkin ini kantor konsulatnya. Nah, ini meriamnya ya, meriam zaman dulu. Ya. Jadi inilah. Ya, pada dasarnya sebenarnya sih nggak worth it. Bayar 80-40 ribu rupiah. Tapi ya kalau emang ada kerjaan, bolehlah datang ke sini. Jadi kalau untuk signifikansinya adalah salah satunya ini ya, Herbert Alan Giles. Dia dulu sempat kerja di konsul ini, dan dialah sebenarnya yang membantu menyempurnakan ini kamus Inggris Mandarin. Wade Giles ini. Ini office-nya British Council. Jadi dulu konsulat Inggris di sini nih kantornya. Jadi itulah, dan ini juga ya aslinya kayak gini, warna merah. Jadi katanya udah dicek, ini merahnya itu dari cat warna merah asli dari United Kingdom dari abad ke-19. Dan dari sini bisa kelihatan pemandangan bagus. Dan itulah, ini sungai ini masuk ke apa Taipei dari lautnya sana tuh. Jadi kalau tadi fortnya itu Fort Antonio ya ternyata, dan akhirnya jadi konsulat Inggris. Nah, ini residence-nya. Jadi kayaknya ini belakangan dibangun. Nah, di sini masih ada asli nih 1891, ada tulisannya VR atau kalau dipatin Victoria Regina. Artinya ketika waktu Victoria berkuasa tahun 1891. Nah, ini kita lihat residence-nya atau tempat tinggal dari konsulat Inggris dulu pas di sini. Nih. Jadi ini list yang jadi konsulat di sini dari zaman dinasti Qing, Jepang, sama China. Nah, ini yang paling terkenal ini ya, Herbert Giles. Nih, tahun 1886. Nah, dia ini jadi sinologis, bikin banyak buku tentang China. Nah, ini patung bikinan yang intinya adalah dia merekam lah budaya dan bahasa Cina gitu. Nih, ada ruangan untuk chefnya bahkan ya. Nah, kalian langsung di samping dapur kan. Nah, ini dapur kan. Jadi dari zaman Victoria katanya.
etik. Buat cebok nih kayak zaman dulu. Jadi itulah Fort Antonio. Lumayan menarik juga, lihat tempat tinggal zaman dulu ya. Masih 100 tahun yang laluan lah. 100 tahun lalu. Ya udah, yuk kita jalan lagi. Nih. Jadi katanya dulu konsulatnya itu kapalnya ditaruh di sini parkirnya. Jadi itulah pemandangan Tamsui dari udara, lumayan bagus ya. Ya inilah matahari terbenam. Jadi sepanjang sungai ini tadi juga banyak kafe dan restoran. Toilet umumnya agak menyedihkan. Ini ada antrian panjang. Ini kayaknya antrian yang mau naik kapal nih, yang mau nyebrang, mungkin nyebrang pulang. Ada juga kan yang tinggal di seberang sana. Jadi inilah Tamsui. Kita pulang, sampai jumpa lagi. Kita lihat berikutnya. Ikuti terus Bang Jago karena kita akan kembali ke kota Kinabalu melalui Singapura.